Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Desta Zahra Claranita dengan NPM 24113000028 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Elektromedis Angkatan 24 Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan membahas apakah kedudukan Pancasila sebagai stas fundamental norm benar-benar operasional dalam sistem hukum Indonesia atau hanya berhenti sebagai konsep normatif. Secara teoritis, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori Grundnorm yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut, setiap sistem hukum memiliki norma dasar yang menjadi legitimasi bagi seluruh norma di bawahnya. Dalam konteks Indonesia, Pancasila berperan sebagai norma dasar tersebut. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan daerah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini juga ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Secara konseptual, kedudukan ini sudah sangat kuat, namun permasalahan muncul ketika kita melihat praktik ketatanegaraan pasca reformasi. Masih sering terjadi inkonsistensi regulasi, tumpang tindih kebijakan, serta adanya undang-undang yang justru bertentangan dengan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Contoh konkret yang dapat dilihat dalam beberapa kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil, atau adanya peraturan yang membuka celah ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila belum sepenuhnya dioperasionalkan secara konsisten dalam pembentukan hukum. Selain itu, terdapat juga konflik antara nilai hak asasi manusia yang bersifat universal dengan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam Pancasila. Misalnya dalam isu kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama, seringkali tarik-menarik antara kebebasan individu dan norma sosial. Dalam konteks ini, peran Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting sebagai penjaga konstitusi dan penafsir nilai-nilai Pancasila. Melalui mekanisme judicial review, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai Pancasila. Namun demikian, menurut saya, persoalan utama dalam penegakan hukum di Indonesia bukan hanya terletak pada norma hukum atau kelembagaan, tetapi pada budaya hukum masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat yang masih memiliki kesadaran hukum yang rendah, sehingga hukum sering dilanggar. Menurut teori Lawrence Friedman, sistem hukum terdiri dari 3 unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari ketiga unsur tersebut, budaya hukum sering menjadi faktor yang paling lemah di Indonesia. Saya ingin menyoroti bahwa operasionalisasi Pancasila sebagai stas fundamental norm tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada mekanisme implementasi dan efek pengawasan yang efektif. Dalam praktik ketatanegaraan, seringkali terjadi fenomena yang disebut sebagai legal gap, yaitu kesenjangan antara hukum yang tertulis di realitas lapangan. Misalnya, terdapat undang-undang yang secara normatif menjunjung tinggi keadilan, tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi diskriminatif atau ketimpangan. Selain itu, permasalahan juga muncul dalam proses pembentukan undang-undang. Idealnya, setiap regulasi harus memiliki kajian akademik yang mendalam dan partisipasi publik yang luas. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat regulasi yang disusun secara terburu-buru, minim berpartisipasi masyarakat, sehingga potensi tidak sejalan dengan nilai Pancasila. Dalam konteks ini, saya melihat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Masyarakat termasuk mahasiswa harus diberikan ruang untuk memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan publik. Selanjutnya, jika dilihat dari perspektif penegakan hukum, tantangan lain adalah adanya ketimpangan dalam penerapan hukum, di mana hukum terkadang terasa lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan reformasi tidak hanya pada sistem hukum, tetapi juga pada integritas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi dan bebas dari kepentingan politik.
Dari sisi lain, perkembangan teknologi juga membawa rintangan baru dalam sistem hukum, seperti kejahatan siber, penyebaran hoaks, dan pelanggaran privasi. Hal ini menurut saya adanya pembaruan regulasi yang tetap berlandaskan pada nilai Pancasila, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Sebagai mahasiswa, saya berpendapat bahwa peran yang dapat dilakukan tidak hanya sebatas menaati hukum, tetapi juga sebagai bagian dari kontrol sosial. Mahasiswa dapat berperan melalui diskusi akademik, penelitian, serta menyuarakan kritik secara konstruktif terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai keadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Pancasila sebagai asas fundamental norm sangat ditentukan oleh sinergi antara norma hukum, lembaga penegak hukum, dan kesadaran masyarakat. Tanpa adanya ketiga unsur tersebut, Pancasila akan sulit diwujudkan secara nyata dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai mahasiswa, kontribusi yang dapat saya lakukan adalah meningkatkan kesadaran hukum melalui edukasi, bersikap taat hukum, serta tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun, seperti pelanggaran lalu lintas atau plagiarisme akademik. Sebagai penutup, menurut saya, Pancasila sebagai asas fundamental norm sudah sangat kuat secara normatif, namun dalam praktiknya masih menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan budaya hukum, konsistensi, regulasi, serta integritas aparat penegak hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.